Ya, selamat malam Mbak Elis. Tadi saya mute ya, karena kita tunggu beberapa teman lain yang akan bergabung. Ya. Ya, sepertinya baru dua orang ya, nggak nambah. Oke, kita lanjutkan terus ya. Ada pertanyaan ya, Maida, tentang diglosia. Itu di pertemuan pertama ya. Oke, diglosia itu kan ketika pengguna bahasa itu kan dia memiliki perbedaan ya, atau penutur yang berbeda-beda. Jadi ketika seseorang itu dia menggunakan bahasa, dia hanya memiliki satu ragam bahasa, kemudian pihak yang lain memiliki bahasa yang lain, ya, maka akan muncul itu situasi diglosia namanya, ya. Nah, mungkin yang kemarin kita bahas tentang bagaimana munculnya keragaman bahasa Indonesia ya, yang salah satunya adalah dipengaruhi oleh diglosia tadinya, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada diglosia ragam bahasa tinggi, kemudian ada ragam bahasa rendah gitu. Nah, dari sisi bahasa daerah pun kita akan memunculkan keadaan diglosia, ya. Ada penutur bahasa Indonesia, kemudian ada penutur bahasa daerah, ya. Nah, situasi diglosia itu di mana seseorang hanya bisa menuturkan satu ragam bahasa, ya. Jadi kemungkinan multidiglosia ya bisa aja ya, karena kita kan di sini bahasa kita berbagai macam bahasa ya yang muncul ya di Indonesia kita ini, ya. Mulai dari bahasa daerah juga itu beragam ya, ada bahasa daerah Jawa ya, di satu daerah aja itu bisa memiliki dialek yang berbeda-beda, ya, sehingga akan memunculkan berbagai kondisi diglosia seperti itu, ya. Oke, untuk malam ini kita lanjutkan
modul 5 dan 6, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD, kemudian diksi, yaitu pemilihan kata yang tepat, ya, baik itu dalam tulisan maupun dalam lisan, dan pembentukan istilah-istilah, ya, yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kita berbicara tentang wacana. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kalimat, ya, tentang kalimat. Modul 4, ya, tentang kalimat. Kemudian kita melihat bagaimana bagian-bagian kalimat, dan itu yang menjadi dasar, ya, yang akan kita pelajari, yaitu yang lebih kompleks lagi, yaitu tentang wacana, ya. Jadi pentingnya kita mengetahui peran, ya, atau fungsi dari masing-masing bagian dari kalimat, ya, baik itu subjek, predicate, objek, pelengkap, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada pronomina, ya, ada nomina, ada adjektif, ada adverb, ya. Masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing, ya. Nah, dan itu harus kita perhatikan, ya, karena di dalam EYD, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia itu mungkin ada bagian-bagian yang mungkin tidak ada, ya, sehingga kita butuh interpretasi atau kita butuh penurunan dari aturan-aturan yang telah ada, gitu. Jadi kebiasaan kita, ya, bahasa yang kita gunakan adalah untuk berkomunikasi, ya, umumnya adalah dalam bentuk komunikasi lisan, ya. Jadi warga negara mungkin dia akan dia mengerti, ya, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, yaitu dalam lisan, tapi belum tentu dalam tulisan, ya. Padahal lisan dan tulisan itu berbarengan. Apalagi kita telah menuntut ilmu, ya, dari SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, ya, di mana harapannya adalah setiap kita itu telah mahir atau telah mampu untuk menulis, ya, sesuai dengan bahasa kita, seperti itu, ya. Apalagi di tingkat universitas, ya, atau yang sebagai contoh adalah sebagai peneliti, gitu, ya. Jadi seorang itu dikatakan dia sebagai peneliti, final pekerjaannya bukan ketika dia telah menghasilkan suatu hasil, ya, hasil eksperimen seperti itu, ya. Tapi tugas dia itu dikatakan tuntas ketika hasil eksperimennya itu diubah ke dalam bentuk tulisan, ya. Ketika hasil penelitian dia itu diubah dalam bentuk tulisan dan bisa dibaca oleh orang lain, maka itu dikatakan selesai, ya, tugasnya sebagai peneliti. Ya, demikian juga dengan teman-teman mahasiswa. Mungkin di akhir perkuliahan, ya, untuk mendapat gelar sarjananya, teman-teman mungkin diberi tugas, ya, untuk melakukan penelitian atau melakukan riset kecil. Kemudian di akhirnya hasil riset tersebut akan diberi dalam bentuk skripsi, ya, di mana di dalam itu adalah kita menulis dalam bahasa, ya. Jadi itu akhir dari sebuah penelitian, ya. Jadi penelitian itu bukan hasilnya, ya, berakhirnya adalah ketika kita bisa menyampaikannya ke dalam bentuk tulisan. Nah, dan ini yang harus kita kuasai, ya, tidak hanya mampu berkomunikasi secara lisan, tapi juga kita harus bisa mampu berkomunikasi secara tulisan, ya. Nah, berbicara tentang ejaan yang disempurnakan, ya, dengan kemajuan saat ini banyak bahasa-bahasa, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Almeida tentang diglosia, ya, akibat dari diglosia munculnya ragam bahasa, ya, yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Sedangkan ejaan yang disempurnakan menurut Kamus Bahasa Indonesia itu mungkin tidak up to date sampai sekarang, ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak tercantum di situ, sehingga kita membutuhkan satu interpretasi yang baru, ya, satu kekonsistenan dalam menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu, ya. Jadi EYD itu adalah ejaan yang
disempurnakan. Jadi di dalam EYD, dalam EYD kita menerapkan dua sistem ejaan yang merupakan gabungan dari ejaan fonemik sebagai basis dari EYD dan ejaan etimologi. Ya, jadi ejaan fonemik itu mungkin kita udah mempelajari di awal bahwa fonemik itu adalah ejaan yang berdasarkan bunyi. Ya, kemudian ada ejaan yang berdasarkan etimologi, yaitu saduran atau asal muasal kata tersebut. Ya, asal muasal kata tersebut, apakah dia berasal dari luar atau bahasa asing atau memang berasal dari bahasa daerah kita, ya, yang kita adopsi menjadi bagian dari atau menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi dua hal yang di sini yang dijelaskan dalam ejaan yang disempurnakan, yaitu ejaan fonemik, kemudian ada ejaan etimologi. Ya, mungkin dahulunya kita sering ya melihat penulisan bahasa secara fonemiknya itu berbeda dengan saat ini gitu, ya. Mungkin kalau dulu itu cara penulisan cara ya mungkin dengan tulisan TJ gitu ya, dan itu menjadi permasalahan ya. Karena apa? Kalau TJ itu adalah karena cara TJ itu untuk untuk menyatakan untuk huruf C gitu ya, itu banyak ditolak karena kalau penulisan cara fonemik seperti TJ itu mungkin penjelasan cara baca itu jelas, C gitu. Sedangkan C yang saat ini kita kenal mungkin cara baca itu berbeda-beda. Ya, ada stressing yang berbeda-beda seperti itu. Sehingga dalam fonemik awalnya itu kita dibedakan dalam sistem penulisan seperti itu atau ejaan lama. Ya. Sehingga kalau dengan sistem ejaan lama itu kita tidak butuh lagi adanya tanda-tanda baca di situ, apakah dinaikkan, diturunkan atau lain sebagainya, ya. Tapi hal itu ditolak dan sampai sekarang kita tidak menggunakannya lagi. Ya, yang kita gunakan adalah seperti abjad, ya, yang kita kenal sampai A sampai Z, ya. Kemudian dalam ejaan termuat kaidah tentang penulisan atau pemakaian huruf, ya. Jadi ada bagaimana penggunaan huruf, ya, kemudian kata istilah, kata serapan atau absolut, kemudian gabungan kata, bilangan, kata ganti, preposisi, beserta penulisan dan pemakaiannya. Kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda baca, punctuation dalam kalimat dan sebagainya. Ya, jadi dalam EYD juga itu menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan huruf, ya, kata, ya, kemudian kata ganti, kata preposisi. Dan ini sering muncul kesalahan kita. Kenapa? Ketika kita menulis, kita sering sekali menggunakan bahasa lisan yang kita langsung kita gunakan untuk bahasa tulisan. Ya, jadi kebiasaan kita bagaimana kita mengucapkan langsung kita tulis ke dalam tulisan seperti itu. Dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang menyebabkan terjadi kesalahan. Ya, jadi seperti itu. Jadi artinya walaupun kita mampu berbicara secara lisan jelas, ya, tapi belum tentu orang tersebut mampu menyadukannya itu ke dalam bahasa tulisan gitu. Ya, ada aturan-aturan yang diatur di sini, ya, yaitu di dalam ejaan yang disempurnakan. Ya, baik itu tanda baca, ya, salah menempatkan tanda baca juga akan menyebabkan arti yang berbeda juga, ya, seperti tanda koma, tanda titik dua, ya, tanda tanya dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada 3 azas, ya, yang diterapkan dalam ejaan yang disempurnakan, yaitu azas ilmiah, teknis dan praktis. Kemudian kalau ejaan fonemik itu adalah setiap huruf atau grafem yang melambangkan sebuah fonem setelah dibuat pengukuran bunyi dan tidak diperlukan lagi tanda baca. Ya. Kemudian kalau ejaan etimologi yaitu sistem ejaan yang mengatur setiap kata serapan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut bentuk aslinya, terutama untuk kata yang mirip atau serupa bentuknya. Ya. Itu untuk yang ejaan etimologi. Sebagai contoh mungkin bisa dilihat di halaman 54. Ya, halaman 54, modul 5. Jadi ada kalanya ketika kita mengadopsi, ya, kita menulis kata-kata adopsi itu persis sama dengan kata awalnya, sumbernya, ya.
sehingga akan muncul homofon di sini, ya. Artinya pembacaan yang sama tapi artinya yang berbeda, ya. Jadi sebagai contoh, kita mengadopsi tulisan bank, ya, untuk bank, ya, yang mengatur tentang keuangan, ya, atau tempat kita menabung, bank. Kenapa tulisan bank dalam bahasa Belanda tulisannya B-A-N-K, ya, tetap kita pertahankan dengan tulisan seperti itu. Karena dalam bahasa kita sendiri kita ada ungkapan bank yang dalam artian kakak, ya. Jadi inilah homofon yang muncul, sehingga sistem penulisan yang kita adopsi dari bahasa luar tetap kita pertahankan, ya, walaupun karena apa? Agar tidak muncul salah kaprah gitu, ya. Artinya karena dalam bahasa Indonesia juga kita telah ada kata yang pengucapan yang sama tapi artinya berbeda, ya, seperti bank tadi. Kemudian ada Pak, ya, Pak di sini adalah untuk fakultas, ya, atau kejuruan fakultas, ya, tulisannya V-A-K, ya. Itu dalam bahasa Indonesia kita gunakan adalah untuk sinonim untuk Pak atau rokok, ya. Kemudian ada masa, seperti di media massa kita tetap menulis dalam bentuk double S, ya, masa, ya. Karena untuk masa dalam bahasa Indonesia juga kita ada masa, yaitu waktu, ya, atau periode, ya. Atau yang lainnya juga ada seperti sanksi, ya, sanksi atau satu penalti yang kita berikan, ya. Itu tetap sistem penulisan adalah dalam bentuk adopsi, karena sanksi dalam bahasa Indonesia juga ada, yaitu sanksi untuk menunjukkan keraguan-raguan, seperti itu, ya. Jadi seperti ini. Jadi secara etimologi ada beberapa kata yang kita tulis itu tetap kita pertahankan dalam bentuk bahasa awalnya atau sumber bahasa adopsinya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat tentang pemenggalan kata, ya. Ada kalanya dalam menulis, ya, dalam menulis kita mengharuskan kita untuk memenggal kata, ya. Mungkin teman-teman bisa melihat tulisan di koran atau tulisan di jurnal-jurnal di mana kita harus memenggalkan kata, ya. Jadi di sini ada dua pengertian, ya. Jadi pemenggalan kata itu tidak sama dengan penyukuan kata, ya. Jadi pemenggalan kata itu berhubungan dengan tulisan, ya. Sedangkan penyukuan itu yang berhubungan dengan bagaimana kita mengucapkan, ya. Jadi untuk pemenggalan itu biasanya kita lakukan ketika lembaran yang akan kita tulis itu tidak mencukupi, sehingga untuk menyeratakannya tulisan itu kita harus memenggal katanya, ya, agar tersusun rapi, ya. Penyukuan itu berkaitan dengan bagaimana kita ucapkan, ya. Jadi pemenggalan tulisan, sedangkan penyukuan adalah cara pengucapan. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana perbedaan antara pemenggalan dan penyukuan, ya. Jadi kalau untuk pemenggalan di sini ada seperti kata untuk pertunjukan, ya. Untuk pemenggalan kita penggal itu berdasarkan bukan berdasarkan pengucapan, ya, tapi berdasarkan berdasarkan grafemnya atau berdasarkan fonemnya, ya. Seperti ini, pertunjukan, gitu, ya. Pertunjuk. Di sini ada awalan atau ada imbuhan awalan dan akhiran, gitu. Ya, jadi jelas di situ akhirannya mana, awalannya mana, gitu. Kemudian kata dasarnya kita bisa ubah, kita bagi dalam dua suku kata, ya. Kemudian dalam penyukuan, ya, itu berbeda dengan pemenggalan, ya. Untuk persukuan ada tulisan pertunjukan, gitu, ya. Jadi kan di sini tidak dipisahkan, ya. Kan an atau imbuhan itu tidak kita bedakan di sini, ya, karena cara bacanya kita itu dalam penyukuannya itu adalah
pertunjukan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi beda antara penyukuan dan pemenggalan. Seperti kata April ya. Jadi April itu berdasarkan cara bacanya A dan Pril. Tapi ketika kita menggal itu kita penggal berdasarkan apa namanya itu, mungkin kita udah bahas ya sebelumnya ya. Jadi antara apa namanya itu, antara konsonan-konsonan itu tidak bisa muncul bersamaan gitu ya. Jadi untuk pemenggalan kita menggalkan berdasarkan antara vokal dan konsonan ya, seperti April AP dan RIL gitu ya. Jadi beda antara pemenggalan dan penyukuan. Nah, ada kalanya ketika kita menulis ya, kita salah dalam pemenggalan kata ini ya, karena keterbiasaan kita memenggalnya itu berdasarkan pengucapan kita ya, sehingga ini muncul kesalahan ya. Kemudian pemakaian huruf kapital dan huruf miring ya. Jadi huruf kapital ini mungkin ini hal yang apa namanya tuh, kita nggak peduli ya, karena kita menganggap hal itu udah kita pelajari ya. Ternyata ada hal yang apa, keadaan-keadaan tertentu yang membuat ya membuat kita salah dalam penulisan ya. Jadi di dalam EID itu ada disebutkan ada 15 butir yang berkenaan dengan pemakaian huruf kapital ya. Jadi pemakaian huruf kapital itu berkenaan dengan nama Tuhan. Jadi kalau yang berhubungan dengan nama Tuhan, kita menuliskan dengan huruf kapital. Atau yang berhubungan dengan surat dengan kitab suci ya, dan kata ganti untuk Tuhan ya. Jadi contohkan di sini yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan Maha Esa ya. Jadi yang Maha di sini yang Maha Pengasih ya, dan yang Maha Kuasa. Jadi di sini Maha Kuasa dan Maha Pengasih ini, yang Maha Kuasa ini digabung ya, digabung penulisannya, sedangkan untuk yang Maha Pengasih itu tidak digabung ya. Jadi di sini ada ketentuannya juga. Untuk yang digabung mungkin ke depan akan kita lihat, ketika dua kata dasar ya, ketika dua kata dasar itu tidak mendapat afik ya, awalan dan akhiran, itu bisa digabung ya, seperti Maha Kuasa ya, khusus untuk kata Maha ya, Maha. Kemudian untuk yang Maha Pengasih ya, Maha tapi di depannya tuh ada kata pengasih ya, yang kata dasarnya adalah asih tapi mendapat awalan peng, jadi di situ kita tidak bisa digabung lagi untuk yang kata-kata Maha ya. Kemudian untuk Maha Esa itu berbeda, yaitu ketentuan berbeda, itu tidak dijelaskan di dalam ED ya, khusus untuk yang Maha Kuasa dan yang Maha Pengasih. Jadi ada berbeda dalam penulisannya ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kita sering bingung juga dengan tulisan terima kasih ya, apakah terima kasih itu digabung atau tidak ya. Terima dan kasih sama-sama itu adalah dua buah kata dasar ya. Coba nanti kita lihat apakah itu digabung atau dipisah ya. Kemudian ini yang tadi itu berhubungan dengan huruf kapital. Jadi yang berhubungan dengan Tuhan atau nama-nama lain dari Tuhan itu dimulai dengan huruf besar ya. Kemudian juga huruf besar dimulai untuk setiap ketika kita menyebut nama-nama daerah yang berhubungan dengan geografi ya, seperti Danau Toba, D-nya besar, T-nya besar. Dataran tinggi Dieng ya, itu menunjukkan tempat atau daerah atau geografi ya. Jazirah Arab, lembah Balim ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan gula Jawa? Jawa itu kan juga nama daerah ya. Apakah gula Jawa juga harus ditulis dengan tulisan besar ya? Kemudian kunci Inggris itu kan nama negara. Pisang Ambon juga kan nama daerah. Apakah Ambon di sini juga harus kita tulis dengan huruf kapital ya? Jadi di sini jelas bahwa ketika maknanya ya, makna atau semantisnya itu merujuk kepada wilayah, kita harus menggunakan kata huruf kapital.
Tapi ketika maknanya tidak lagi merujuk kepada wilayah, ya, tapi sudah umum digunakan, itu kita tidak menggunakan kata huruf besar. Jadi di sini gula Jawa bukannya maknanya gula ada di Jawa, ya, tapi sudah menyatakan sesuatu gitu, benda. Maka kita tidak menggunakan lagi huruf kapital di sini. Kemudian ada masakan Padang, ya, bukan masakan yang ada di Padang, tapi telah umum digunakan masakan Padang, jenis, ya, jenis masakan. Kemudian sini ada tanda merah, ada gadis Jawa, ya, ukir Jepara. Jadi gadis Jawa ini juga menjadi tanda tanya, ya. Jadi secara maknanya kita lihat apa sih maknanya gadis Jawa, ya. Jadi gadis Jawa itu khusus untuk dikatakan untuk gadis yang berasal dari Jawa, artinya itu merujuk kepada geografis. Ya, tidak mungkin ada gadis dari Bengkulu, ya, disebut dengan gadis Jawa. Ya, pasti dia akan disebut dengan gadis Bengkulu. Ya, jadi ketika dia merujuk pada geografis atau kepada tempat, jadi Jawanya itu dan gadisnya itu harus dimulai dengan huruf kapital. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang sering kita tinggalkan di dalam menulis, ya. Dan ternyata ini telah diatur di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kebiasaan kita, ya, kita kebiasaan dalam berbicara, tapi dalam menulis itu kita bawa juga gitu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada kalanya juga, karena ini gadis Jawa ini tidak ada referensinya di dalam EYD, tidak dijelaskan dalam ejaan yang disempurnakan, maka kita juga perlu melihat contoh-contoh yang lain gitu, ya, sehingga kita bisa turunkan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dalam kamus bahasa Indonesia itu tidak lengkap, ya, tidak ada pembaharuan, ya. Jadi seringkali kita butuh referensi-referensi lain dalam menulis. Jadi yang terpenting adalah ketika kita nulis, ketika tidak ada referensi yang kita menjadi rujukan, baik itu kamus bahasa Indonesia, jadi dalam menulis kita harus konsisten, ya, seperti itu. Kemudian huruf kapital untuk penyapaan bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman. Ya, jadi ketika kita untuk penyapaan, ya, orang-orang yang kita hormati, ya, atau nama ya yang kita segani gitu, ya. Jadi harus dimulai dengan huruf kapital, ya, seperti itu. Itu bisa dilihat di halaman halaman 5.7, ya. Di sini dibedakan juga apakah ada dua contoh kalimat, ya, besok paman akan datang, ya. Besok paman akan datang. Di sini kalimat untuk paman akan datang artinya adalah panggilan untuk untuk kata sapa di sini, ya. Jadi paman di sini adalah harus dengan huruf kapital, ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat yang kedua adalah besok pamanmu akan datang, ya. Jadi di sini paman ini adalah sebagai pronoun, pamanmu. Jadi kita di sini tidak membuat lagi tanda kapital. Jadi tidak semua kata sapa itu harus dengan kapital. Jadi kita harus melihat maknanya gimana, ya. Ketika itu ada sapaan, itu harus dengan kapital. Tapi ketika dia posisinya itu bukan lagi menjadi sapaan, ya, kita harus menulisnya dengan huruf biasa, ya, bukan dengan huruf kapital. Oke, baik, saya absen dulu. Almaida, Suharmini hadir. Kemudian Elis. Oke, kemudian Lailatul Fitiah hadir. Oke, baru 4 orang, ya. Baik, ini huruf kapital berdasarkan EYD. Kemudian di dalam yang harus kita perhatikan juga adalah penulisan kata, ya. Oh ya, satu lagi tentang huruf miring. Jadi huruf miring dipakai untuk menuliskan nama atau judul buku, ya. Jadi ketika kita menulis nama atau judul buku, kita harus miringkan, ya, kata tersebut. Kemudian
Ini di dalam ejaan yang disempurnakan itu tidak dicantumkan bagaimana dengan judul film atau album lagu gitu ya, apakah ini harus dimiringkan juga gitu ya, karena ini tidak terdapat di dalam uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di dalam seperti kalau untuk syair, judul saja, ya, judul artikel, ya, itu biasanya tuh di dalam kamus bahasa Indonesia tuh ditulis dalam bentuk tanda petik, ya. Jadi menjadi pertanyaan, ya, yang nomor 2 ini, apakah judul lagu, judul film itu harus kita miringkan atau kita beri tanda petik, ya. Jadi di sini dituntut kekonsistenan kita, apakah kita miringkan atau kita beri tanda petik, ya. Jadi ada hal-hal di mana keadaan tidak ada referensi, jadi di dalam menulis kita harus konsisten, ya, tidak boleh ada kalanya itu kita miringkan, kemudian ada kalanya kita beri tanda petik gitu, ya, seperti itu. Kemudian penulisan kata, gabungan kata yang hanya mendapat awalan dan akhiran, ya, penulisan tetap dipisahkan. Contohnya, membuka diri, mendaur ulang, bertanda tangan, berjabat tangan, tanda tangan, garis bawahi, dan sebarluaskan. Ya. Jadi ketika dia hanya mendapat awalan atau akhiran, ya, jadi penulisan itu tetap dipisahkan. Ya, seperti saya bahas yang di awal tadi, untuk Maha Pengasih. Ya. Jadi di sini ketika kata gabungan, ya, dua buah kata seperti di sini membuka diri, ya, itu terdiri dari kata dasar buka dan diri. Ya, jadi buka dia mendapat kata mendapat awalan membuka, ya. Jadi di sini dua kata ini dia harus tidak boleh digabung, ya, dia harus ditulis terpisah. Ya, demikian juga ketika dia mendapat akhiran seperti garis bawahi, garis dan bawah. Jadi bawahinya itu mendapat akhiran, jadi penulisannya itu tetap terpisah. Nah, kapan kita gabung? Ketika kedua-dua kata ini mendapat awalan dan akhiran. Ya, seperti di sini. Menandatangani, ya. Nanda tangan gitu ya. Tapi dia mendapat awalan dan akhiran. Maka kita harus gabungkan, ya. Menggarisbawahi, mempertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban. Nah, jadi ketika dia itu ada afik di situ, awalan dan akhiran, di awal dan di akhir, maka kita harus gabung penulisan kata tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, terima kasih digabung atau tidak? Karena sering kita jumpai terima kasih itu digabung. Dan ada kalanya tidak. Ya. Kemudian tidak semua ya, tidak semua kata-kata dasar tadi itu harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Jadi ada beberapa pengecualian, ya, ada beberapa contoh, ya, mungkin harus diingat di sini, di mana cara penulisannya itu tidak dipisahkan, ya, tidak dipisahkan tapi digabung, ya, di mana dia itu kedua-duanya itu adalah kata dasar, ya, manakala, sediakala, ada kalanya, seringkali, acapkali, kadangkala, ya, kepada, daripada, kemari, matahari, ya, kacamata, kacamata olahraga, ya. Jadi olahraga sering kita lihat itu dipisahkan, ya. Kemudian bumi putra, ya. Jadi untuk kata-kata ini ada pengecualiannya, ya. Jadi dia tetap penulisan itu digabung seperti itu. Ya, selamat malam. Saya lupa nih, bunga di tepi malam, di tepi malam. Bunga di tepi jalan namanya siapa ya? Tidak absen, lupa lagi saya. Ya, oke. Sunarsi. Baik. Kemudian ada Mbak Kusmawati ya. Oke.
Oke, baik. Jadi ini harus diingat ya bagaimana penulisan kata. Ya, ada kata, ada kalanya itu digabung, ada kalanya tidak. Ya, saya ulang sekali lagi. Kata itu digabung ketika kedua-dua kata tersebut mendapat awalan dan akhiran. Ya, ketika hanya salah satu mendapat awalan atau salah satu mendapat akhiran, itu tidak digabung, tetap dipisahkan. Ya. Nah, jadi ketika dia tidak mendapat kedua-duanya tidak mendapat awalan dan akhiran, jadi itu harus dipisahkan, tidak boleh digabung. Ya, kecuali ada beberapa pengecualian, ya. Mungkin bisa dilihat di poin yang ketiga ini. Ya, seperti kata manakala, sediakala, ada kalanya, seringkali dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi dalam penulisan kata dan ini sering kita abaikan dalam menulis, ya, karena kebiasaan kita adalah menulis apa yang kita ucapkan, ya. Jadi menulis apa yang kita ucapkan itu seringkali akan membuat tulisan kita gitu salah atau jauh dari ejaan yang disempurnakan, ya. Kemudian ini ada beberapa contoh ya penggabungan kata yang berasal dari kata turunan ya. Jadi seperti kata beritahu ya, ketika dia hanya mendapat awalan ya, dia tetap dipisahkan ya, memberi tahu atau diberitahu. Atau dia hanya mendapat akhiran tetap dipisahkan yaitu beritahukan. Ya, tapi ketika dia mendapat awalan dan akhiran, kita menulisnya menjadi gabungan, ya, memberitahukan, ya. Mungkin bisa dibaca di sini, ya. Jadi kuncinya adalah ketika dua-duanya dapat, maka digabung, ya. Ketika salah satunya dia tetap dipisahkan, ya. Jadi demikian juga dengan mungkin terima kasih, ya. Terima kasih harus dipisahkan, ya, bukan digabung. Itu untuk kata turunan, ya. Kemudian juga kita masih temukan ada kesimpang siuran, ya, karena kebiasaan dalam berbicara, ya, sehingga menyebabkan kesalahan juga dalam penulisan, ya. Kemudian banyak kita jumpai ada masyarakat yang menggunakan yang benar dan ada juga yang menggunakan yang salah, ya. Di sini dicontohkan ada kalimat ya, tak sampai 1 kilometer sejak lepas landas pesawat secara tiba-tiba oleng, ya, lalu jatuh di pemukiman dan jalan tak jauh dari Bandara Polonia, ya. Jadi di sini yang mana yang benar ini? Pemukiman, permukiman, ya. Kemudian ada kata lain yaitu itu sering kita tulis di dalam skripsi kita, simpulan atau kesimpulan, ya. Jadi itu ada urutannya dalam pembentukan kata, dalam turunan kata, ya. Kalian bisa melihat di sini bahwa tani, ya, awal katanya adalah kata tani, kemudian bertani, ya, bertani, kemudian petani, kemudian pertanian, ya. Ada ini bentuk nominal, ya. Kemudian kalau untuk pemukiman mukim, bermukim, pemukim, kemudian permukiman, ya. Jadi ini salah ya saya tulis ya, bukan permukian tapi permukiman ya. Nah, jadi inilah kebiasaan kita. Ya, kita tidak memperhatikan bagaimana turunan kata tersebut, ya. Jadi kebiasaan kita adalah pemukiman, ya. Pemukiman, seharusnya permukiman, ya, suatu tempat ya di mana masyarakat itu tinggal secara bersamaan, ya, itu disebut dengan permukiman, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia nggak ada yang dikenal dengan pemukiman, ya, yang ada permukiman. Kalau ada pemukiman itu bukan pemukiman tapi pemukim, ya, ini yang di urutan katanya, ya. Dan ini menjadi sering menjadi kesalahan kita dalam penulisan, kita tidak memperhatikan ini, ya. Jadi tidak ada pemukiman, yang ada adalah pemukim, kecuali ada permukiman, ya. Kemudian ada kata-kata lain, ada simpul, menyimpulkan, penyimpul, penyimpulan, dan simpulan. Jadi kesimpulan yang kita biasa gunakan itu nggak ada dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi inilah kesalahan yang sering kita lakukan berulang-ulang, ya. Tapi
ada kalanya kita tidak bisa memperbaikinya lagi gitu ya, karena ada universitas yang telah membakukan ya, ini loh dalam membuat skripsi ya, kemudian ada kata kesimpulan ya. Sebenarnya kesimpulan itu tidak ada, yang ada simpulan ya, tapi kita tidak bisa mengubah lagi ya, karena sudah menjadi ketentuan universitas ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan, akhirnya menyebabkan tulisan kita itu jauh dari benar ya. Kemudian juga dalam penulisan nama, hari, dan bulan itu juga diatur dalam ejaan yang disempurnakan ya, seperti hari Senin ya, tapi kita sering membacanya dengan Senin ya. Jadi ini juga menjadi kesalahan ya. Rabu jadi bukan Rebo ya. Kemudian Kamis bukan Kemis, Jumat bukan Jumat ya. Itu ada tanda apostrof di atasnya ya, satu. Jadi sebenarnya digabung jadi Jumat, walaupun pembacaannya itu adalah pembacaan berbeda, bukan Jumat ya, tapi Jumat ya. Kemudian ada Sabtu bukan Sabtu, kemudian Minggu ya. Ada kala kita bisa nulis Ahad ya. Demikian juga dengan untuk bulan ya. Ada bulan Januari, Februari pakai huruf F ya, kemudian Maret, April, Mei itu sering juga kesalahan kita menulis dalam bentuk Mai, M-A-I gitu. Nah, ini kesalahan ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, kemudian ada November ya. Kita tetap menggunakan adopsi dari sumbernya, kita tidak ubah, yaitu tetap menggunakan huruf V. Kemudian ada Desember ya. Jadi untuk menggunakan November itu salah ya, bukan P ya. Seperti itu. Kemudian juga dalam penulisan nama negara ya, kita juga sering melakukan kesalahan ya. Walaupun setiap bahasa itu dalam pengucapan nama negara itu berbeda-beda ya. Contohnya seperti orang Taiwan ya, untuk Indonesia mengucapkan dengan ini gitu ya. Ya, jadi demikian juga dengan negara kita. Ya, tapi kita juga ada penulisannya ya, bagaimana penulisan yang benar untuk menyebutkan negara-negara lain ya. Jadi seperti itu. Ini bisa dilihat ya, Afghanistan bukan Afghanistan tanpa H ya. Kemudian ada Aljazair bukan Aljazair atau Aljazair ya, dan terus sebagainya ya. Dan yang terakhir seperti ini Yordania, tapi kita sering menulisnya dengan huruf J ya, Jordania ya. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita tanpa kita ketahui kita telah melakukan kesalahan ya dalam menulis. Ini yang baru bergabung Mbak Kusma ya. Oh, udah Mbak Kusma belum? Vivi ya. Nah, kemudian juga di dalam bahasa Indonesia juga, dalam kamus bahasa Indonesia atau dalam IYD juga ada kekurangan dalam kata ganti kau ya, karena ada kalanya kita mengucapkan kau itu dia berdiri sendiri ya, tidak dipadukan ya, karena di dalam kamus bahasa Indonesia itu untuk kata kau itu digabung dengan kata dasar yang di depannya ya, bukan dipisah dalam penulisannya ya. Jadi karena kau di dalam kamus bahasa Indonesia itu biasanya itu diseragamkan dengan kata kau di akhir kalimat, kaunya dan mu gitu. Jadi penulisannya seperti kepadamu itu kan digabung ya, kepada dengan mu. Jadi kau itu itu tidak tercantum dalam ejaan yang disempurnakan ya. Jadi di sini kita harus konsisten ya. Jadi umumnya memang kau itu dipisahkan, tidak digabung ya. Jadi beda untuk kau atau ku ya, yang di dalam sebagai pronom pronomina ya, untuk menyatakan kepunyaan gitu.
ya, kata ganti kau. Kemudian juga ini sering muncul kesalahan ya, kita menggunakan kata depan di dan ke ya. Ini mutlak maksudnya inilah kebiasaan kita ya. Kita menulis apa yang kita ucapkan ya. Jadi untuk memudahkan kita adalah penulisan di ketika itu menunjukkan di depannya itu adalah ada kata benda, maka itu dipisahkan ya. Tapi ketika di awal kata, kemudian setelahnya itu ada kata kerja, maka itu digabungkan. Ya. Jadi lebih mudah lagi adalah di adalah digunakan untuk kalimat yang pasif. Kata kerja pasif. Ya. Maka ketika maknanya itu adalah makna pasif, maka di sini adalah kita gabungkan ya. Jadi di sini posisi adalah perpaduan antara awalan di ya dengan satu kata dasar yang posisinya itu adalah fungsinya itu sebagai predikat ya, bukan menunjukkan kata benda atau bukan kata nominal di depannya ya. Jadi di sini dicontohkan ya, ada kalanya kata benda diperlakukan sebagai kata kerja juga ya, seperti saya sebutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ada fungsi predikat itu adalah predikat itu adalah berisi kata-kata nominal di mana fungsinya itu sebagai predikat ya. Jadi ada kalanya kata benda juga dia berfungsi sebagai kata kerja gitu ya. Sebagai contoh, dibalik ya, dibalik itu bisa artinya kita diberi tugas untuk membalik ya, atau juga dibalik itu maknanya ada sesuatu makna idiomnya gitu ya, ada sesuatu maksud ya, atau ada hal lain ya yang dimaksud di situ ya. Jadi di juga kita harus melihat dari semantisnya. Ini kita udah bahas kemarin. Jadi maknanya gimana? Apakah dia tuh maknanya itu ada sebagai kata kerja atau sebagai kata benda ya. Jadi di sini contohkan kertas itu harus dibalik. Artinya apa? Di sini kita harus membalikkan ya, harus membalikkan kata kertas tersebut. Kita diberi tugas untuk membalik ya. Jadi kalau kita aktifkan adalah saya membalikkan kertas itu ya. Kemudian ketika dipasifkan, kertas itu harus dibalik ya. Jadi artinya di sini dibalik di sini adalah sebagai kata kerja ya, yaitu kata benda sebagai kata kerja. Kemudian siapa otak di balik pembunuhan itu ya. Jadi di balik di sini adalah bukan kata kerja ya, tapi ada sesuatu ya, maksud lain ya, itu disebut dengan dibalik ya. Jadi ada kalanya kata kerja, kata benda itu menjadi kata kerja ya, dan itu kita harus memahaminya itu dari sisi semantisnya, maknanya itu gimana ya. Oke, Mbak Fitri Astuti. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sebagai awalan membentuk kata kerja pasif ya, seperti dibaca, ditaruh di bawah yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga kata ke ya, ke yang berfungsi sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengiringnya. Ke sebagai imbuhan biasanya membentuk kata benda ya. Contoh, kehadiran, kekasih, ketua, kepanasan, dan kepagian ya. Jadi ini adalah sebagai kata sebagai imbuhan atau sebagai awalan ya. Jadi ke sebagai awalan itu harus kita gabungkan, tapi ke sebagai preposisi atau sebagai kata depan itu harus kita pisahkan ya. Jadi di sini ke medan perang ya, itu menunjukkan ke tempat ya, ke medan perang itu harus kita pisahkan. Ke dalam ya, ke atas, ke arah timur, dan ke kampus. Dan ini sering kita lupakan dalam menulis, dan itu sering kita gabungkan ya. Jadi ini bisa dilihat beberapa contoh lain untuk penggunaan ke
Di sini ia datang ke sini. Jadi ke sini ini menunjukkan tempat untuk kedua kalinya. Jadi kedua di sini ada sebagai imbuhan. Ya, bukan menunjukkan kedua. Artinya ke apa namanya itu menunjukkan yang kedua. Ya, ini penulisan berbeda maksudnya. Jadi di sini ini harus digabungkan. Ya, jadi artinya ke sini adalah bentuk untuk awalan. Ya. Kemudian yang kalimat kedua, ia mengunjungi istri keduanya. Ya, ini juga harus digabung. Ia pergi ke kedua tempat. Ya, jadi ke yang dipisah adalah sebagai preposisi dan ke yang digabung dengan dua itu disebut dengan imbuhan atau awalan. Ya. Kemudian ia pergi ke dua kampus yang berbeda. Ya, itu bisa dilihat dipahami dari contoh-contoh ini. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita ketika kita menulis, ya. Jadi awalan bagaimana ya apa namanya menggunakan di ke ya, kemudian bagaimana tanda baca ya atau huruf kapital bagaimana, ya. Kemudian juga dalam menuliskan singkatan dan akronim, ya. Jadi kata pemilu atau pemilu, ya. Jadi pemilu ini adalah akronim ya, gabungan ya atau singkatan yang menjadi satu kata. Ya, disebut dengan akronim. Pemilihan umum ya, disingkat menjadi atau diakronimkan menjadi pemilu. Ya. Jadi pemilu di sini dia setara ya. Jadi dia tidak ditulis dengan huruf besar di awalnya. Ya. Jadi pemilu tetap dia ditulis dengan huruf kecil, pemilu. Kecuali ketika kita letakkan kata pemilu itu di awal paragraf atau di awal kalimat, harus dimulai dengan huruf besar. Ya, jadi setiap akronim itu harus kita tulis dengan huruf kecil. Ya, kemudian huruf kapital ditulis juga dimulai dari awal kalimat. Ya, itu bisa sebutkan tadi kalau dia letak pemilunya itu, jika di awal kalimat maka dia harus tulis dengan huruf P. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah, dia merupakan akronim, tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Ya, dia tetap ditulis dengan huruf kecil. Kemudian penulisan singkatan harus diperhatikan tanda titik. Ya, ada yang memerlukan dan ada juga yang tidak. Jadi kalau untuk singkatan nama orang, ya nama gelar atau nama sapaan, pangkat, atau singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, itu diikuti dengan tanda titik. Ya, jadi kalau yang singkatan ya yang terdiri dari 3 huruf ya, itu harus kita tulis dengan titik di ujungnya. Ya, atau nama gelar ya. Seperti ini pangkat itu kolonel. Saudara itu ada titiknya di depan satu. Ya. Kemudian singkatan dan sebagainya itu juga harus ada titiknya satu. Ya, harus diikuti dengan tanda titik. Kecuali kalau untuk lembaga-lembaga pemerintahan ya, ketatanegaraan seperti MPR itu singkatan juga, tapi karena dia itu adalah resmi sebagai lembaga, kita tidak membuat lagi meletakkan tanda titik. Ya. Kemudian atau badan atau organisasi juga tidak gunakan tanda titik. Kemudian dokumen resmi yang terdiri dari huruf awal kata, ya, huruf awal kata atau SIM, ya. Tidak diikuti tanda titik. Demikian juga dengan lambang kimia seperti CU, ya, ukuran sentimeter, kemudian takaran liter, timbangan, mata uang. Ya. Jadi untuk singkatan-singkatan nama orang, ya, kemudian singkatan-singkatan umum itu juga harus kita letakkan tanda titik. Kemudian mungkin ini banyak sedikit saya copy paste ya. Jadi juga angka dan lambang bilangan. Ini lambang ya, bukan lambing. Ya, komputernya otomatis mengubahnya dengan lambing. Jadi ketika kita menulis ke21, artinya maksudnya ke21 itu kita buat tanda strip situ, ya, menunjukkan yang ke21, ya. Tapi ketika kita menggunakan huruf Romawi, kita tidak menulis lagi ke, ya. Atau ketika kita menulis apa namanya itu ada huruf biasa
itu kita harus membuat kata huruf ke dan strip, ya. Atau dalam tulisan kata tingkat kelima, ya, seperti itu. Jadi dalam penulisan bilangan itu kita harus memperhatikan ini, ya. Jadi ada kalanya kita harus menambahkan tanda strip, ya, untuk menunjukkan ke, ya. Jadi ini yang sering kita lupakan, tanda stripnya ini untuk memisahkan antara bilangan dan kata sebelumnya, ya. Jadi setiap bilangan itu harus dipisahkan, ya, dengan tanda strip, ya. Kemudian untuk 70-an, ya, untuk tahun 70-an itu ada akhiran, ya, an, juga harus kita pisahkan dengan tanda strip, dan ini sering kita lupakan, ya. Oke, ini kata bilangan. Kemudian ini penulisan unsur serapan, ya. Unsur serapan bagaimana kita menulisnya. Jadi unsur serapan dalam bahasa Indonesia itu dapat dibagi atas dua golongan besar, ya. Kemudian ada yang pertama adalah unsur yang sebelumnya sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada juga unsur yang pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ada yang sepenuhnya diserap, kita adopsi utuh, ya, menjadi bahasa Indonesia, dan ada juga yang mengalami perubahan, ya, baik itu dalam pengucapan maupun dalam penulisannya, ya, sehingga akan menjadi bahasa Indonesia, ya. Jadi di sini ada beberapa ketentuan. Akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh, ya. Jadi dalam IED huruf C, ya, di muka A, U atau O, dan konsonan itu menjadi K. Contohnya untuk kubik itu C itu menjadi K. Atau construction itu akan menjadi C itu menjadi huruf K di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ini terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan unsur asing di sini, ya. Kemudian untuk huruf Q menjadi K, jadi seperti akuarium menjadi akuarium, frekuensi menjadi frekuensi. Kemudian kalau untuk huruf F itu tetap nggak berubah, ya, tapi kalau untuk huruf PH dalam bahasa asing itu menjadi huruf F dalam bahasa Indonesia, seperti fisiologi menjadi fisiologi, ya. Kemudian ada akhiran H, agil itu menjadi ase. Kemudian untuk akhiran est, ist menjadi is, atau if menjadi if, gitu, ya, seperti kata aktif pasif itu menjadi if di ujungnya, ya. Ini ketentuan-ketentuannya dalam mengadopsi menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ada kalanya kita menyerap akhirannya itu menjadi bagian yang utuh dalam bahasa Indonesia, ya, seperti creativity menjadi kreativitas, ya, di mana ITI itu menjadi itas, ya, TI menjadi itas. Nah, ini contoh dari penyerapan karena adanya yang adanya akhiran, ya, kita juga menyerapnya keseluruhannya. Kemudian juga tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan, ya, dan ini sering kita lupakan juga dalam penulisan, ya. Jadi kalau untuk menunjukkan jumlah, ya, menunjukkan jumlah atau kelipatan, jadi kita harus memisahkan antar ribuannya, ya. Tapi ketika maknanya itu tidak menunjukkan jumlah atau tidak menunjukkan kelipatan, kita tidak memisahkan ribuannya dengan tanda titik, ya. Seperti ini 6.500, ya, itu menunjukkan jumlah. Jadi 6-nya itu dipisahkan dengan tanda titik. Tapi ketika jumlah atau angka itu tidak menunjukkan jumlah, ya, jadi itu tidak dipisahkan, seperti halaman buku, ya, 1034 ini tidak dipisahkan dengan tanda titik. Tahun tidak dipisah dengan titik, atau NIP mahasiswa juga tidak dipisah dengan titik,
Ya, mungkin ada kalanya itu untuk sistem account bank mungkin ada ketentuan tersendiri itu terpisah ya. Di sini disebutkan tidak ada ketentuan dalam dia tidak mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tanda titik juga dipakai pada akhir judul. Jadi ketika ada sebuah karangan atau sebuah judul tabel itu harus diberi tanda titik ya di judulnya. Ya. Kemudian tanda titik ini tidak dipakai di akhir nama pengirim surat. Ya, mungkin bisa dilihat di buku bagaimana contohnya. Kemudian tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Ya. Jadi seperti dia membeli buku, ini kan rincian. Dia itu membeli tidak hanya buku, dia membeli yang lain lagi, ya. Maka disebut ketika dia menjelaskan ada beberapa jenis yang dia beli, maka itu akan dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Dia membeli buku, koma, pena, koma, dan penghapus. Ya, jadi ada kalanya kita tidak memisahkan lagi untuk antara dan pena itu. Nah, itu juga menjadi kesalahan. Ya. Seharusnya ketika kita menyebutkan yang terakhir itu juga akan dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Jadi tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Mungkin kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kalimat majemuk. Ya, ada kalimat majemuk bertingkat. Ya, ada induk kalimat atau kosa utama, kemudian ada anak kalimat. Ya, ada kosa yang kedua gitu. Nah, untuk memisahkan antara dependent kalimat yang ada anak kalimat dan induk kalimat itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, ketika anak kalimat itu di awal kalimat dimulai oleh anak kalimat, maka itu akan dipisah dengan tanda koma. Itu memisahkannya dengan induk kalimat. Ya, itu telah kita bahas juga kemarin. Dan ini sering kita lupakan ya di dalam penulisan. Dan ada kalanya penempatan tanda koma itu menyalahi gitu. Ya, kita meletakkan tanda koma itu di antara subjek dan predikat. Ya. Karena kita udah bahas kemarin bahwa antara subjek, predikat, objek, ya, jadi sebuah kalimat itu dikatakan kalimat ketika dia memulai minimal itu ada subjek dan predikat. Tapi dalam penulisan kita sering memisahkan antara subjek dan predikatnya. Ya, itu menjadi satu kesalahan. Ya, terkecuali ada istilah apositif ya. Apositif itu kan dia menjelaskan apakah itu objek atau subjeknya. Ya, itu udah lain cara penulisannya. Kemudian koma dipakai untuk kata penghubung antar kalimat pada awal kalimat ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan kata penghubung ya, kata penghubung itu berada di awal kalimat, maka itu kita gunakan koma ya. Seperti di sini ada banyak contoh kata penghubung seperti akibatnya ya, di sisi lain ya, jadi, oleh karena itu ya, itu disebut dengan kata hubung ya, itu dipisahkan oleh tanda koma. Oke, baik. Oke, saya percepat. Kemudian ini ada tanda titik 2. Jadi tanda titik 2 itu bisa dilihat di halaman 521 ya. Saya tidak tulis terlalu banyak di sini ya. Jadi tanda titik 2 itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian ya. Jadi misalnya seperti tadi itu, agar sampai tujuan kita memerlukan jumlah barang ya. Jadi ketika kita ingin menjelaskan ya pernyataan lengkap ya, maka itu akan kita letakkan titik 2 ya. Jadi sebagai contoh kalimat, agar sampai tujuan, kita memerlukan sejumlah barang, titik 2, sepatu, jaket, dan bekal makanan. Jadi ketika ada penjelasan, ya, maka kita gunakan titik 2. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat di Oke, di sini tidak ada titik 2 ya. Oke, bisa dilihat sendiri nanti di halaman 521, kemudian tanda hubung ya.
Jadi di dalam EYD juga disebutkan ada berbagai ketentuan ya untuk yang berhubungan dengan tanda hubung, yaitu tanda strip ya. Jadi di sini untuk menjelaskan, di sini dikatakan ada beberapa fungsi dari tanda hubung, yaitu untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Ya, di sini dicontohkan berevolusi ya 25 ribuan, jadi situ dipisahkan dengan tanda strip ya. Atau untuk menyatakan memisahkan antara awalan se ya, seperti se Indonesia itu dibuat tanda strip ya. Atau memisahkan singkatan dengan awalan dan akhiran ya, seperti mem-PHK-kan ya. Jadi itu bukan digabung tapi dipisahkan dengan tanda strip ya. Sinar X ya juga dipisahkan dengan tanda strip ya. Kemudian juga ini yang sering kita lakukan kesalahan ya, tanda pisah ya. Tanda pisah ini di halaman 522 ya, ketika kita menulis umpamanya seminar ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 gitu ya. Jadi yang kita gunakan di situ adalah tanda strip ya. Itu salah ya. Jadi yang benar adalah tanda tanda strip yang panjang ya, bukan yang pendek ya, dash-nya itu ya. Jadi dan dia itu tidak ada spasi ya, dia tuh tidak ada jarak antara huruf satu dan huruf keduanya yang dipisahkan oleh tanda strip panjang ya. Dan ini yang menjadi kesalahan kita sering menggunakan tanda strip pendek ya. Dan kita sering meletakkan atau memberi spasi di antara keduanya ya, seperti itu. Kemudian ada tanda elips ya, tanda titik ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian tanda tanya itu khusus untuk kalimat tanya, dan ada kalanya kita letakkan tanda tanya tidak mesti dengan pertanyaan, tapi sesuatu yang masih kita ragukan ya. Jadi di akhir kalimat kita meletakkan tanda tanya dan diberi tanda kurung ya, seperti itu. Kemudian juga tanda kurung dan tanda siku. Jadi tanda kurung itu biasa kita gunakan untuk memberi penjelasan detailnya, tanda kurung ya. Kemudian di dalam penjelasan detail ada penjelasan detailnya lagi ya. Jadi kita tidak membuat tanda kurung itu 2 kali, tapi yang terakhir itu kita beri tanda siku ya. Dan ini sering juga menjadi kesalahan kita ya. Kita membuat tanda kurung itu 2 kali. Seharusnya yang kedua itu adalah tanda siku ya. Kemudian juga ada tanda petik dan tanda petik tunggal ya. Tanda petik, apakah itu tanda petik itu setelah tanda petik itu ada titik, atau tanda titik berada di dalam tanda petik ya. Jadi ketika kita menyatakan suatu kalimat langsung ya, kalimat tidak langsung artinya ada ungkapan langsung di situ ya. Ada seorang menyatakan, sini dicontohkan, saya belum siap ya. Kata Mira, tunggu sebentar ya. Jadi tunggu sebentar di sini adalah kata langsung ya. Jadi kata langsung itu di dalam itu ada tanda seru ya. Jadi tanda petik juga harus kita perhatikan, apakah diletakkan sebelum tanda titik atau tanda baca yang lain, atau setelah tanda baca yang lain ya. Ini juga harus kita perhatikan dalam penulisan. Oke. Kemudian waktunya terlalu singkat, saya percepat ya. Kemudian ada konsep diksi, yaitu diksi adalah bagaimana kita memilih kata yang tepat ya, kata yang tepat ketika kita menulis atau ketika kita berbicara ya. Di sini dicontohkan, ada, bisa dilihat di layar ya, ada 2 kalimat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kemudian kalimat kedua, kalau ada yang bertanya silahkan ya. Dua-duanya seakan-akan benar ya, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau kalimat yang pertama adalah kalau ada yang ditanyakan silahkan. Siapa yang dipersilahkan ya? Pertanyaannya dipersilahkan atau orangnya yang persilahkan ya. Jadi untuk kalimat yang pertama itu tidak cocok, karena yang dipersilahkan itu kok pertanyaannya
bukan orangnya. Jadi inilah konsep diksi. Jadi pemilihan kata, ya. Jadi ini sering terjadi di dalam komunikasi lisan, ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, ya. Kalau orang yang jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, mungkin yang mengerti bahasa Indonesia seperti kalian udah mempelajari, mungkin kalian bisa balik bertanya, ya. Mungkin kalian bisa mengatakan, Pak, saya ada pertanyaan, tapi karena Bapak tidak mempersilahkan saya, hanya mempersilahkan pertanyaan, maka saya nggak bisa tanyakan, karena pertanyaan saya tidak bisa bertanya, gitu, ya. Jadi yang sebenarnya yang benar itu adalah seperti kalimat yang kedua, ya. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Jadi yang dipersilahkan itu adalah orangnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah konsep diksi, ya. Ketika kita memilih kata yang tepat di dalam sebuah tulisan atau di dalam lisan, ya. Jadi di sini ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan diksi. Yang pertama adalah ekonomi kata. Artinya kita jangan memboros kata-kata, ya. Jangan memboros kata-kata. Ya, sini dicontohkan contoh yang salah, ya. Ayahnya adalah seorang yang sangat pandai, berilmu, kaya raya, banyak hartanya, tampan, paras wajahnya, ya. Itu kan terlalu boros kata-katanya. Sebenarnya kita bisa ringkas menjadi ayahnya pandai, kaya, dan tampan, ya. Jadi seperti itu. Jadi diksi yang pertama adalah di ekonomi kata, jangan memboros kata. Kemudian ini ada beberapa contoh dari yang boros dan hemat kata, ya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua adalah pilih kata yang tidak usang atau klise, dan usahakan ungkit kata-kata yang baru. Jadi usahakan kita menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, ya, jelas maknanya apa. Kemudian kita tidak menggunakan kata-kata yang yang lama, gitu. Kalau ada yang baru, mungkin kita gunakan kata yang baru, ya. Mungkin mungkin ada kejadian yang lalu itu Vicky, ya. Vicky dia mungkin mempelajari ini, Vicky, ya. Jadi Vicky dia karena mendengar kita harus sering menggunakan kata-kata baru, akhirnya dia semua dibarukan, ya. Oke, ini hanya joke. Jadi seperti itu, ya. Jadi hal-hal yang baru itu yang sering kita gunakan. Artinya hal yang baru yang telah umum, ya. Yang telah umum kita gunakan dalam bahasa Indonesia, ya. Bukan hal baru yang kita buat-buat, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam diksi, pilih kata-kata yang definitif, artinya kata-kata yang jelas apa yang kita sampaikan, ya. Di sini contohkan, bencana alam itu menelan korban banyak sekali. Jadi di sini kan ada tanda tanya lagi, banyak sekali itu berapa orang, gitu, ya. Jadi contoh yang definitif artinya jelas apa jumlahnya berapa. Jadi bencana alam itu menelan 4.000 korban jiwa, ya. Jadi ini maksud dari definitif. Oke, nggak apa-apa yang ada kesibukan, nggak apa-apa, ya. Kemudian pilih kata yang santun, itu jelas, ya. Kata santun, perhalus kata-kata kasarnya. Kemudian pilih kata yang enak dibaca, tidak dan enak didengar, di kata-kata yang tepat, di kata kerja aktif, ya, kecuali terpaksa lain, artinya kita lebih memilih kata-kata yang aktif daripada yang pasif, ya. Pilih padan kata yang ada untuk menghindari penggunaan kata yang berlebihan. Jadi kita di sini kita tidak menggunakan kata-kata berulang-ulang, gitu, ya. Dalam tulisan itu kita tidak menggunakan kata berulang-ulang. Kalau ada padanan kata yang lain, ya, kita gunakan kata yang lain, gitu. Jadi seakan-akan tulisan kita itu utuh, gitu, ya. Kita tidak mengulang-ulang, ya. Kemudian pilih kata-kata baku, bukan kata-kata yang telah berubah dari aslinya, ya. Pilih kata asing hanya bila perlu. Jadi kita tidak harus menggunakan bahasa asing terlalu banyak, ya. Seperti itu. Oke, itu adalah diksi. Jadi dalam sebuah tulisan kita juga harus memperhatikan dari sisi diksinya, ya, selain dari bagaimana cara penulisan yang tadi itu, ya, diksi. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke pembentukan istilah. Jadi istilah-istilah itu bisa muncul
ya. Itu bisa muncul istilah itu baik dari dalam negeri atau dari luar yang telah umum digunakan, ya. Jadi yang dari konsep istilah-istilah yang baru itu bisa muncul di dalam negeri atau di luar, ya, tapi umum telah digunakan dan orang lain tuh paham ya, ketika mendengar istilah-istilah baru tersebut, ya. Jadi dalam pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia itu, ya, ada dua, ya. Yang pertama adalah penerjemah langsung, ya, artinya berdasarkan kesesuaian makna dari istilah asing, ya, baik hanya penyelesaian makna, bentuk maupun keduanya, ya. Contoh supermarket menjadi pasar swalayan, ya. Jadi yang disesuaikan di sini adalah hanya maknanya, ya, tapi bentuknya itu berbeda, ya. Kemudian bond zone, ya, kawasan berikat, ya. Jadi di sini artinya adalah bentuknya adalah bentuk maknanya sama, kemudian bentuknya juga sama, ya. Jadi berbeda dengan seperti supermarket, itu pasar swalayan, ya, bukan arti langsung, ya, dari supermarket. Tapi kalau bond zone itu memang arti langsung dari bahasa Inggris. Artinya di sini adalah istilah yang kita gunakan itu adalah dia berdasarkan makna dan bentuknya tidak berubah. Ya. Kemudian penerjemah tidak harus berasa satu kata menjadi satu kata. Ya, jadi tidak mesti satu kata itu harus menjadi satu kata. Ya. Jadi dicontohkan di sini seperti airline, ya, bisa saja nanti kita tulis menjadi dua kata, yaitu perusahaan penerbangan. Atau contoh di atas supermarket, satu kata bisa menjadi dua kata, yaitu pasar swalayan. Jadi tidak mesti satu kata dijadikan satu kata, ya. Kemudian istilah asing positif diterjemahkan dalam bentuk positif. Ya, demikian juga sebaliknya, kalau dia negatif, dia akan diterjemahkan dalam bentuk negatif juga. Ya, kalau negatif seperti abnormal jadi tak normal, impossible jadi tak mungkin, ya. Kemudian kelas kata istilah asing dalam penerjemah sedapat-dapatnya dipertahankan pada istilah terjemahannya, ya. Kemudian bentuk plural, jadi di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal bentuk jamak, jadi dalam mengartikannya, membentuk istilah itu kita biasanya kesampingkan bentuk jamak dalam untuk kata yang berasal dari asing. Ya, kita tidak mengenal kata-kata jamak, ya. Kemudian yang kedua adalah penerjemahan dengan perekaan, ya. Seperti catering menjadi jasa boga. Ya, kita ada istilah sendiri, ya. Kemudian sound system dipadankan menjadi tata suara, ya. Jadi ada dua, ada penerjemah langsung, kemudian ada dengan perekaan, ya, itu istilah asing. Kemudian ada penyerapan istilah asing yang akan diserap meningkatkan, ini bisa dibaca sendiri, ya. Jadi gunanya untuk penyerapan itu gimana, ya? Apakah untuk mempermudahkan pemahaman, ya. Jadi ini adalah kegunaan atau fungsi dari penyerapan itu, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan secepatnya untuk narasi dan deskripsi, ya. Ini adalah sistem penulisan, ya. Kita beranjak, kalau tadi kita berbicara masalah dalam penulisan hal kecil bagi aturan-aturannya, kemudian bagaimana kita menulis sebuah tulisan atau wacana, ya. Wacana itu adalah dia lengkap dengan bagaimana strukturnya, grammarnya bagaimana, ya, aturan-aturannya bagaimana yang telah kita pelajari 3 pertemuan sebelumnya, ya. Jadi ada beberapa macam karangan atau tulisan atau wacana, ya, yang ada 5, ya. Di sini yang pertama adalah narasi dan deskripsi. Jadi kalau tulisan, narasi adalah menyajikan serangkaian peristiwa, karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadi kronologis. Jadi kita menceritakan itu berdasarkan kronologisnya, ya. Jadi
narasi itu baik bisa saja dia fiktif, ya, bisa saja itu adalah satu hal yang dirasakan oleh si penulis, ya. Jadi tidak selalu dia fiktif, imajinatif, ya. Jadi tujuan penulisan narasi yaitu yang pertama adalah dia memberi informasi atau wawasan kepada pembacanya, atau yang kedua adalah hendak memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Jadi ada dua hal, apakah dia hanya memberi informasi atau mau menambah pengetahuan pembaca, atau hanya memberi atau ya dia memberikan pengalaman estetis untuk menyenangkan pembacanya, ya. Jadi ini fungsi dari narasi, ya. Jadi di sini bisa dilihat ada dua contoh bentuk tulisan narasi, ya. Yang pertama itu adalah hidup genting di Kampung Idiot. Mungkin kalian bisa baca di sini dia paparkan, ya. Dan ini yang contoh yang pertama ini adalah contoh contoh tulisan narasi yang memberikan informasi atau wawasan, ya. Jadi di sini dia contohkan ada seorang yang hidup, bagaimana dia abnormal, ya. Bagaimana keluarga itu hidup abnormal, dia paparkan, ya. Jadi di sini dia tujuan penulis adalah untuk memberikan informasi atau memberikan pemahaman kepada pembacanya. Kemudian untuk contoh yang kedua, dia menceritakan bagaimana dia mendeskripsikan, dia memberikan untuk yang kedua ini, ya, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca, ya. Ini hanya imajinasi dari si penulis, ya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, yang diinginkan oleh penulis disampaikan ke dalam bentuk tulisan agar pembacanya itu merasakan juga apa yang diinginkan, ya. Tapi ini tidak betul terjadi, ya. Ini disebut dengan narasi, ya. Jadi ini ada beberapa langkah dalam penulisan narasi, ya. Tentukan dulu temanya, kemudian tetapkan sasaran pembaca. Kita harus tahu siapa sih pembaca ini nanti, ya. Apakah dia orang yang tingkat pendidikan bagaimana dan bla bla bla, ya. Kemudian kita rancang peristiwa-peristiwa yang akan kita ceritakan, ya, baik itu fiktif atau memang menjadi pengalaman kita, ya. Kemudian bagi peristiwa utama itu di dalam bagian awal, ya. Kemudian kita kembangkan dan akhir cerita peristiwa apa saja yang cocok untuk setiap bagian cerita, ya. Kemudian rincian peristiwanya, oke, ini bisa dilihat sendiri di sini nanti, ya. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah narasi adalah kita ingin menjelaskan peristiwa, kita ingin jelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi dari awal sampai dengan akhir berdasarkan kronologisnya. Jadi peristiwa itu bisa aja betul-betul peristiwa yang dialami oleh si penulis atau hanya sebuah imajinasi dari si penulis, ya, dengan tujuan seperti ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, cerita narasi itu bisa cerita faktual, artinya betul-betul cerita berdasarkan fakta yang ada, walaupun ini masih menjadi perdebatan, ya, seperti sejarah, ya. Kemudian ada biografi, autobiografi, atau cerita itu hanya sebuah cerita fiksi, ya, hasil imajinasi dari si penulis, ya. Jadi syaratnya itu dia harus memenuhi adanya alur, ada tokoh yang diceritakan di sini, seperti di sini contohkan ada Harry Potter, ya. Ada tokoh yang ditonjolkan, ini hanya cerita fiksi, ya. Kemudian latar belakang yang menarik, kemudian bahasa yang sesuai. Ini syarat-syarat ketika kita ingin menceritakan cerita fiksi. Kemudian ada deskriptif, ya, sistem penulisan deskriptif, yaitu menggambarkan atau memberikan suatu hal atau karangan yang menuliskan suatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi di sini menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu kejadian yang sebenarnya, sehingga orang yang membacanya itu bisa merasakan, atau di sini disebut dengan mencintai. Jadi merasakannya itu bisa seakan-akan dia melihat, ketika pembaca itu membaca itu dia seperti melihat apa yang dilihat oleh si penulis, atau dia pendengar itu membaca itu mendengar seperti yang didengar oleh si penulis, atau mencium, merasakan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bentuk tulisan deskriptif, ya.
Jadi tujuannya adalah, maksudnya adalah untuk menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu yang sifat dan gerak-gerik atau sesuatu yang lain kepada pembaca. Ya, jadi sesuatu yang dapat dideskripsikan tidak hanya sebatas pada apa yang dilihatnya atau didengarnya, tapi juga dapat juga apa yang dia rasakan atau yang dia pikirkan, seperti rasa takut, cemas, tegang, ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dideskripsikan ke dalam tulisan. Jadi seakan-akan itu tulisan itu hidup, ya. Apakah dia bercerita tentang keadaan yang dingin, keadaan yang panas, jadi pembaca itu bisa merasakannya seperti itu. Ya, itu disebut dengan deskripsi. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana penulis, ya, menceritakan dia dia menjelaskan dengan indranya gitu. Jadi ketika pembaca membaca itu dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh si penulis, ya. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana si penulis itu mendeskripsikan, dia menggunakan panca indera, yaitu pendengaran, ya. Sebagai contoh saya baca satu aja, suasana di sini begitu sepi, ya. Jadi dia mencerita tentang suasana yang sepi, yaitu tentang indera pendengaran, ya. Tidak terdengar suara orang berbicara, tidak terdengar suara jangkrik, yang ada hanya hembusan angin yang menggerakkan daun-daun dengan bunyi swing-swing. Ada pula bunyi ranting-ranting pohon berjatuhan krek-krek. Jadi ketika kita membacanya, ya, walaupun kita tidak mendengar, tapi kita bisa merasakan gitu kan dengan indera pendengar kita. Ya, ini deskripsi. Ya, ada banyak contoh-contoh lain. Apakah dengan indera peraba, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini deskripsi. Jadi kita pembaca itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Ya, ini deskripsi. Kemudian juga ada tulisan eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ya, kalau eksposisi itu adalah paparan, yaitu karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas atau menguraikan atau menerangkan sesuatu. Ya, jadi ini yang sering kita baca ketika seseorang itu sebuah karangan yang memberikan informasi, ya. Dia hanya menguraikan, ya. Jadi dia hanya menerangkan, dan di akhir itu pembaca akan menarik kesimpulan itu sendiri apa yang telah diuraikan, ya. Jadi masalah yang dikomunikasikan terutama ada informasi, data faktual, apa itu analisis, ya, suatu penafsiran objek, ya, terhadap seperangkat fakta. Kemudian dalam paparan eksposisi ada beberapa jenis pengembangan, yaitu eksposisi definisi, eksposisi klasifikasi, eksposisi laporan, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, dan eksposisi penentangan. Jadi eksposisi itu adalah wacana, itu karangan yang dia ingin menjelaskan, mengupas atau menguraikan, ya, terhadap sesuatu fakta yang diangkatnya. Ya, ini ada beberapa contoh tadi paragraf dari eksposisi, bisa dibaca sendiri saya rasa, ya. Kemudian ada argumentasi, yaitu karangan terdiri atas paparan alasan dan penyintesisan pendapat. Jadi di sini ada pendapat dari penulis, ya, dia memaparkan suatu kejadian, ya, berdasarkan fakta yang ada, kemudian dia memasukkan argumen dia, atau dia apakah dia setuju dengan informasi awal atau fakta yang telah ada saat ini. Ini disebut dengan argumentasi. Dan ini biasanya itu sering muncul di koran-koran, ya, seperti opini, ya, disebut dengan tulisan argumentasi, ya. Jadi ciri-cirinya ini adalah mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan tujuan mempengaruhi keyakinan membaca agar menyetujui. Jadi kita ingin apa yang kita pikirkan, ya, terhadap sesuatu masalah, kemudian kita uraikan, kita mengajak pembaca itu setuju dengan apa yang kita pikirkan, gitu. Atau kita mengusahakan memecahkan suatu masalah, kita memberikan solusi, ya. Atau bisa juga mendiskusikan suatu permasalahan tanpa perlu mencapai suatu penyelesaian, ya. Itu disebut dengan argumentasi. Kemudian ada beberapa langkah karangan argumentasi, yaitu pertama kita tentukan temanya apa atau topik argumentasi, kemudian tujuan dari argumentasi itu apa, kemudian setelah ada ini kita susun kerangkanya,
Kemudian kita cari fakta. Jadi di sini yang kita perlukan dalam argumentasi, kita mencari fakta yang ada apa sih? Data, informasi, kemudian bukti-bukti yang ada apa gitu. Kemudian baru kita kembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Jadi di sini fakta yang kita kumpulkan itu harus sesuai dengan tujuan dari argumentasi kita apa gitu. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, ya, menjelaskan suatu fakta, fakta itu harus argumen yang kita berikan itu harus sesuai dengan fakta yang ada gitu, ya. Kemudian ini ada beberapa contoh dari argumentasi. Kemudian ada beberapa tahap lain selain yang tahap tadi ya dalam penulisan karangan argumentasi yang disampaikan oleh Tolmin, yaitu yang pertama adalah klaim, adanya pernyataan, kemudian adanya alasan, adanya pembenaran, adanya pendukung, adanya kualifikasi, kemudian ada bantahan dari kita. Kemudian yang terakhir adalah persuasi. Di sini kita mengajak si pembaca, artinya si penulis membuat sebuah tulisan, mengajak si pembaca itu ikut apa yang diinginkan oleh si penulis. Jadi artinya dia di sini tujuan dari karangannya adalah untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dia membangkitkan ketergiuraan pembaca untuk meyakini dan menuruti imbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Ya. Jadi maksud di sini adalah implisit adalah sesuatu mungkin yang tidak disampaikan, tapi secara tidak langsung si pembaca itu bisa merasakan ya apa yang diinginkan oleh si penulis. Kalau eksplisit itu si pembaca bisa menangkap langsung maksud dari si penulis dari tulisan yang disampaikan. Ya. Jadi ketika dalam persuasi ini harus memenuhi dua ini, ya, secara implisit ataupun secara eksplisit. Ya. Kemudian persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lewat bahasa. Jadi ini sangat efektif. Ya. Jadi ketika kita ingin mempengaruhi orang, ya, itu bahasa itu sangat efektif. Ya. Baik tulisan maupun tulisan. Ya. Jadi kemampuan bahasa itu bisa mengangkat martabat kita gitu. Ya. Wibawa kita. Ya, jadi itu bahasa itu sangat perlu untuk diperhatikan, ya, untuk dipelajari. Kemudian pada argumentasi, logika menjadi unsur primer, sedangkan kalangan persuasi menggunakan logika dan perasaan dalam pengembangan. Jadi ini yang berbeda antara argumentasi dan persuasi. Jadi kalau persuasi, kita tidak hanya bermain dengan logika, tapi juga kita bagaimana mempermainkan perasaan si pembacanya. Jadi pembaca itu bisa merasakan atau bisa ikut terbawa, ya, sehingga dia bisa kita pengaruhi gitu, ya. Kemudian diksi karangan argumentasi mencari efek tanggapan penalaran, sedangkan diksi karangan persuasi mencari efek emosional. Jadi kita bisa mempengaruhi emosional si pembaca. Kalau argumentasi itu kita ngajak si pembaca itu bisa berpikir, ya, berpikir atau menalar apa yang kita argumentasikan dalam tulisan kita. Jadi ini ada beberapa langkah karangan persuasif. Yang pertama, kita menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasif, membuat kerangka karangan paragraf persuasif, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif, kemudian menarik kesimpulan dari paragraf persuasif, kemudian yang terakhir adalah menutup paragraf persuasif. Oke, ini langkah-langkahnya. Oke, jadi di sini di akhir dari pelajaran bahasa Indonesia ini, ya, kita itu mampu berkomunikasi secara tulisan, ya. Selain kita juga mampu berkomunikasi secara lisan, ya. Jadi secara lisan mungkin kita telah menjadi diri kita gitu, ya. Apa yang udah kita dapatkan sejak pendidikan dari SD sampai dengan saat ini gitu, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia di tingkat universitas, ya, kita mampu berkomunikasi secara tulisan, ya, sesuai dengan tujuan dari apa yang ingin kita komunikasikan, ya. Nah, komunikasi ini itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan baik itu pemilihan kata, ya. Tadi ada 5 macam tulisan, narasi, deskripsi,
persuasi, eksposisi, dan argumentasi. Jadi masing-masing tulisan ini dia memiliki tujuannya masing-masing. Ya. Nah, untuk keberhasilan dalam sebuah penulisan ini, kemampuan dalam penulisan kita itu sangat dipengaruhi. Ya, mulai dari bagaimana kita menulis sebuah kalimat yang efektif. Ya, sebagai contoh, ketika kita tidak menggunakan kalimat efektif, artinya kita terlalu boros menggunakan kata, ya, apa yang efeknya apa yang terjadi? Si pembaca tidak tertarik dengan tulisan kita. Ya, jadi agar sebuah tulisan itu menjadi meningkat ketertarikan, ya kita harus mempelajari bagaimana merangkum sebuah kalimat itu menjadi kalimat yang benar, ya, secara gramatikalnya maupun secara semantisnya, seperti itu. Ya, kemudian bagaimana dengan pemilihan kata, ya, kata-kata yang tepat sesuai dengan tingkat pendidikan si pembaca. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini menjadi tuntutan kita, ya, ini dari pelajaran bahasa Indonesia ini. Oke, saya rasa untuk 2 bab ini sudah selesai tentang wacana, kemudian tentang EAD, yaitu bagaimana ejaan yang disempurnakan, bagaimana penulisan, ya, dalam bahasa Indonesia, kemudian bagaimana kita mengadopsi bahasa-bahasa asing, ya. Oke, untuk kali ini saya kasih tugas, ya, saya kasih tugas, tolong masing-masing dibuat 1 paragraf, ya, dibuat iya, gimana, mau nggak? Ini gimana nih maksudnya nih, Fitri? Pak tanya, penggunaan tanda baca, perbedaan antara tanda baca apa nih? Ya. Oke, di sini tidak detail ya dijelaskan tentang ini perbedaan tanda baca, ya, karena ya, itu dianggap telah kita pelajari sebelumnya, ya, tingkat SMA. Oke, jadi oke, saya ulang sedikit apa yang ditanyakan oleh Fitri. Tanda baca titik 2 ya, tanda baca titik 2 dan titik koma. Ya, jadi titik 2 itu adalah ketika kita ingin menjelaskan detail, ya, ada pengembangan, ya, ada pengembangan dari informasi yang ingin kita sampaikan, ya, ada pengembangan dari informasi yang kita sampaikan, kita biasanya menggunakan tanda titik 2. Ya, seperti tadi, Andi pergi ke pasar berbelanja. Apa yang dia belanjakan? Sepatu, ya. Di situ ada titik 2, ya, sepatu, baju, ya, kemudian ada tas dan apa? Dan jam tangan gitu, ya. Itu disebut kita letakkan titik 2, ya. Kemudian kalau untuk apa sebenarnya? Titik koma ya? Titik koma tidak ada tadi di sini ya. Kemudian satu lagi, kalau untuk tanda titik 2 itu digunakan untuk memisahkan antara jilid, ya, antara jilid dan nomor dalam halaman, ya, baik itu di dalam kitab suci, ya. Jadi sebagai contohnya surah Yasin titik 2 itu ayat yang ke-9, ya, atau antara judul dengan subbabnya, ya, seperti sosiologi titik 2 sebuah pengantar, ya, itu disebut dengan titik 2. Kita gunakan titik 2.
Oke, kalau untuk titik koma, mungkin Vita Suti saya lihat lagi ya, karena di sini tidak disebutkan. Dan kita memang dalam bahasa Indonesia tidak sering menggunakan tanda titik koma. Ya, kita hanya menggunakan titik dua ya, walaupun ada kalanya kita sering pernah juga menggunakan titik koma ya, tapi itu tidak umum kita gunakan ya di dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Oke. Jadi untuk tugas ada 5 karangan ya, argumentasi, yang pertama narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Tolong dibuat masing-masing itu ada 1 paragraf ya, masing-masing 1 paragraf untuk membedakan masing-masing 5 jenis wacana tersebut ya, jangan terlalu banyak ya. Kemudian lengkap dengan diperhatikan juga dengan tanda tulisnya ya, bagaimana dengan huruf besarnya, bagaimana dengan tanda-tanda tulis seperti tadi titik 2, koma, titik ya. Kemudian kalau ada kata-kata yang diadopsi, apakah ini. Kemudian ketika ada tulisan itu harus dipisahkan, ada pemenggalan, bagaimana sistem pemenggalannya ya. Jangan terlalu banyak, 1 paragraf aja, bisa 1 paragraf sekitar 10 baris atau 8 baris gitu ya. Jadi masing-masing 5 ya. Itu tugasnya itu aja. Semuanya ya, semuanya. Temanya bebas apa aja. Diketik aja ya. Nanti di email. Diketik boleh, ditulis boleh, tapi setelah ditulis, di-scan, kemudian di email ke saya, gimana? Oke. Jadi, saya ulang sekali lagi, tadi kita di akhir telah membahas tentang 5 jenis karangan, ya. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ya. Jadi masing-masing jenis karangan tersebut tolong dibuat 1 karangan, ya, setiap karangan itu 1 paragraf. Jadi semuanya itu ada 6 paragraf untuk masing-masing, bukan untuk masing-masing. Jadi 1 karangan 1 paragraf. Ya, 1 jenis karangan 1 paragraf. Jadi ada 5 jenis karangan. Jadi semuanya itu ada 5 paragraf. Ya, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan tanda tulisnya bagaimana. Ya, kemudian kalau ada istilah-istilah asing, bagaimana cara penulisan istilah asingnya. Ya, kemudian diketik di email ke saya. Deadline-nya kapan siap? Kapan kira-kira siap? Jangan pakai deadline. Ya, terserah kalian lah. Ya, yang jelas jangan sampai karena tanggal 20 harus nilai kalian harus masuk. Jadi beri waktu saya untuk periksa. Ya, beri waktu saya untuk periksa kalian, jangan terburu-buru juga, karena saya juga lagi sibuk di lab. Jadi minimal 5 hari sebelum deadline saya diminta nilai sama akademik UT. Ya, 5 hari sebelum tanggal 20. Ya, untuk memeriksa hasil karya kalian. Oke. Saya
terserah ya, yang penting udah memenuhi, saya sudah bisa menangkap, kalian bisa membedakan nggak untuk masing-masing jenis karangan tersebut, terserah kalian ya. Yang jelas itu karangan singkat aja ya, satu paragraf udah cukup. Ya, ya satu paragraf aja ya. Oke, saya rasa udah cukup. Ya terserah ya, mau banyak mau sedikit terserah ya. Yang penting gini, saya bisa menangkap, bisa membedakan atau bisa melihat kalian tuh mengerti nggak tuh penjelasan dari masing-masing paragraf tersebut, masing-masing jenis karangan tersebut ya. Oke, terima kasih. Eh, Dikirim ke email aja ya. Kemungkinan saya TTM pun nggak bisa ikut nih ya. Jadi jangan diserahkan di sana. Tapi saya belum pastikan ya ikut TTM apa enggak. Untuk tugas ini di email aja ya. Oke, terima kasih. Eh, Oke, sebelum saya tutup, ada 8 orang ya yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi siapa ya yang keluar? Minta izin siapa ya? Sunarsi. Oke, udah saya absen. Jadi 9 orang ya hari ini yang hadir. Almaida, Elis Komariah, Fitri Pujastutik, Kusmawati, Lailatul Lutfiah, Maslina, Suharmini, Sunarsi, dan Vivi Erawati. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.